Perang Saudara Liberia meledak pada 24 Desember 1989 ketika sebuah kelompok pemberontak bernama National Patriotic Front of Liberia atau NPAFL menginvasi dari perbatasan Pantai Gading. Kelompok NPAFL ini dipimpin oleh Charles Taylor, seorang mantan pejabat pemerintah yang bertekad menggulingkan rezim Presiden Samuel Doe. Memasuki pertengahan 1990-an, pertempuran memuncak di ibu kota Monrovia dan menciptakan kekacauan total di seluruh negeri. Kota tersebut menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan yang sangat berdarah antara milisi Taylor dan berbagai faksi lawan. Rakyat sipil terjebak di tengah reruntuhan bangunan tanpa akses air bersih maupun bahan makanan yang memadai. Kekacauan semakin meluas dengan munculnya faksi saingan utama bernama ULIMO, United Liberation Movement of Liberia for Democracy. Kelompok ULIMO ini dibentuk oleh para loyalis mendiang Presiden Samuel Doe yang bertujuan untuk menghancurkan dominasi NPAFL di wilayah barat Liberia. Pertempuran antara NPAFL dan ULIMO mengubah jalanan Monrovia menjadi ladang pembantaian yang tidak mengenal hukum internasional. Kedua faksi ini saling serang menggunakan senjata berat di kawasan pemukiman padat penduduk yang sangat rapuh. Akibatnya, ribuan nyawa melayang setiap bulannya dalam siklus balas dendam etnis yang sangat mengerikan. Amerika Serikat merespons tragedi kemanusiaan ini dengan meluncurkan Operasi Assured Response pada bulan April 1996. Sebanyak 2.500 pasukan marinir Amerika Serikat segera dikerahkan ke lepas pantai Liberia dengan dukungan kapal perang USS Guam. Helikopter MH-53 Buffalo mulai terbang rendah menyisir langit Monrovia guna mengevakuasi ribuan warga negara asing yang terancam nyawanya. Kehadiran militer Amerika Serikat ini dipicu oleh sejarah panjang Liberia yang didirikan oleh mantan budak dari Amerika pada abad ke-19. Para marinir ini harus bersiaga penuh karena helikopter mereka seringkali menjadi sasaran tembak para milisi liar. Charles Taylor membangun kekuatan NPAFL dengan memanfaatkan rasa sakit hati kelompok etnis Jio dan Mano terhadap pemerintah pusat. Ia berhasil merekrut ribuan pemuda pengangguran dan anak-anak yang terasingkan untuk dilatih menjadi mesin perang yang beringas. Para pengikut Taylor ini dipersenjatai dengan senapan serbu AK-47 yang diselundupkan secara rahasia melalui perbatasan negara tetangga. Bagi Taylor, menguasai Monrovia adalah simbol kemenangan mutlak yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk pengorbanan rakyatnya. Ambisi pribadinya untuk menjadi presiden telah membakar seluruh harapan perdamaian yang pernah ada di tanah Afrika Barat. Di medan tempur, para pejuang NPAFL dikenal karena perilaku mereka yang sangat eksentrik sekaligus menakutkan bagi lawan. Banyak prajurit yang bertempur dalam keadaan tanpa busana atau menggunakan pakaian wanita sebagai bagian dari ritual mistis. Mereka meyakini bahwa penampilan tersebut dapat memberikan perlindungan gaib dan mengalihkan arah peluru musuh secara ajaib. Kepercayaan pada sihir Afrika Barat yang disebut juju atau voodoo menjadi ideologi tempur utama yang sangat mendominasi pikiran mereka. Hal ini membuat para petempur bertindak sangat nekat tanpa memedulikan taktik militer konvensional yang seharusnya mereka pelajari. Fenomena prajurit anak menjadi ciri khas paling kelam dari pasukan pemberontak NPAFL di bawah komando Charles Taylor. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun dipaksa mengangkat senjata setelah menyaksikan keluarga mereka dibantai secara sangat keji. Mereka dicekoki obat-obatan terlarang dan minuman keras agar kehilangan rasa takut serta empati saat berada di garis depan. Bagi para komandan milisi, prajurit anak dianggap lebih mudah dikendalikan dan memiliki tingkat loyalitas yang sangat membabi buta. Generasi yang hilang ini kemudian menjadi pelaku utama dalam berbagai aksi kebrutalan yang mengguncang hati nurani dunia. Aksi penjarahan massal menjadi metode utama faksi NPAFL dan ULIMO untuk membiayai operasional perang mereka di Monrovia. Setiap toko, kantor bank, dan gedung pemerintahan di pusat kota dihancurkan serta dirampas isinya tanpa sisa sedikit pun. Barang-barang hasil jarahan kemudian dijual kembali secara terbuka di pasar-pasar gelap yang tumbuh subur di sekitar kamp pengungsian. Rakyat sipil hanya bisa menonton dengan getir saat rumah mereka dikosongkan secara paksa oleh pemuda bersenjata AK-47. Ekonomi negara runtuh seketika dan digantikan oleh hukum rimba yang hanya menguntungkan bagi mereka yang memegang senjata. Memasuki pertengahan tahun 1996, laporan mengenai praktik kanibalisme mulai terverifikasi melalui kesaksian para jurnalis internasional di lapangan. Di pos-pos pemeriksaan milisi,
ditemukan bukti-bukti mengerikan tentang pemotongan bagian tubuh manusia secara terencana dan sistematis. Para petempur mengeksekusi tawanan perang secara brutal sebelum mengambil organ dalam seperti jantung serta hati korban. Perilaku biadab ini bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan bentuk teror mental untuk meruntuhkan nyali faksi musuh. Dunia mulai menyadari bahwa konflik di Liberia telah berubah menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa. Praktik memakan jantung musuh berakar pada keyakinan mistis bahwa kekuatan tempur lawan dapat diserap secara fisik ke dalam tubuh. Seorang komandan NPFL bernama Mayor Famu secara terbuka mengakui bahwa ia sering mengonsumsi organ dalam musuhnya dalam keadaan mentah. Ia mengklaim tindakan tersebut dilakukan untuk membuktikan dominasi serta kekebalan spiritualnya di hadapan para prajurit bawahannya. Ritual ini sering dilakukan di depan publik sebagai bentuk peringatan keras bagi siapa saja yang berani melakukan perlawanan. Jurnalis yang meliput peristiwa ini menggambarkan pemandangan tersebut sebagai titik terendah dalam sejarah peradaban manusia modern. Intervensi pasukan perdamaian Afrika Barat yang disebut ECOMOG mulai dikerahkan untuk meredam kekerasan sistemik di ibu kota Liberia. Sebanyak 2.000 pasukan tambahan dari Nigeria dan Ghana dikirim ke Monrovia untuk mencoba menegakkan perjanjian gencatan senjata. Mereka seringkali terjebak dalam baku tembak sengit dengan faksi NPFL maupun Ulimo yang menolak untuk meletakkan senjata. Tantangan terbesar pasukan ECOMOG adalah menghadapi petempur anak yang bertindak sangat impulsif dan sulit diprediksi secara psikologis. Diplomasi internasional pun sering menemui jalan buntu karena setiap kesepakatan damai selalu dikhianati oleh para pemimpin faksi bersenjata. Setelah meletusnya pertempuran hebat di Monrovia, sebuah fenomena mengerikan mulai muncul dan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi teror di lapangan. Para kombatan NPFL di bawah komando Charles Taylor terlibat dalam praktik ekstrim yang melibatkan bagian tubuh musuh guna meruntuhkan mental lawan secara instan. Praktik ini dilakukan secara terang-terangan di berbagai pos pemeriksaan sepanjang jalur utama menuju pusat kota yang hancur berantakan. Dunia mulai menyadari kengerian ini melalui laporan para jurnalis internasional yang berhasil mengabadikan kesaksian para milisi tersebut. Bagi para pelaku, tindakan ini bukan sekadar kekejaman, melainkan sebuah senjata psikologis untuk memastikan kemenangan mutlak atas faksi saingan. Akar dari perilaku ekstrem ini bersumber pada kepercayaan tradisional yang meyakini adanya perpindahan kekuatan melalui konsumsi bagian tubuh tertentu dari lawan yang gugur. Mereka sangat percaya bahwa jantung dan hati adalah pusat dari keberanian serta energi tempur yang paling utama bagi seorang prajurit. Dengan mengonsumsi bagian tersebut, seorang petempur merasa telah menyerap seluruh kemampuan militer serta perlindungan spiritual yang dimiliki oleh musuhnya. Tradisi kelam ini seringkali disertai dengan ritual jujuam atau voodoo yang dipercaya dapat membuat kulit mereka menjadi kebal terhadap terjangan peluru. Hal ini menciptakan lingkaran kekerasan yang didasari oleh mitologi sesat yang tumbuh subur di tengah keputusasaan medan perang. Seorang komandan lapangan bernama Mayor Famu memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan tentang bagaimana praktik ini dijalankan secara sistematis di unit tempurnya. Ia menjelaskan bahwa setiap tawanan dari faksi lawan yang dianggap memiliki pengaruh besar akan dieksekusi secara khusus melalui ritual tersebut. Bagi Famu dan para pengikutnya, mengonsumsi bagian tubuh musuh dalam keadaan belum terolah dianggap sebagai simbol dominasi yang paling murni dan tak terbantahkan. Tindakan ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada pihak lawan bahwa kematian di tangan mereka akan berakhir dengan penghinaan fisik yang total. Ketakutan yang dihasilkan dari praktik ini terbukti efektif membuat pasukan musuh seringkali melarikan diri sebelum kontak senjata terjadi. Para petempur muda sering terlihat berkumpul di sekitar api unggun kecil di pinggir jalan raya Monrovia untuk menjalankan tradisi kelam ini. Mereka terkadang menggunakan bumbu-bumbu dapur sederhana guna menyamarkan rasa dari apa yang mereka sebut sebagai nutrisi kemenangan tersebut. Di mata anak-anak yang telah kehilangan masa kecilnya ini, tindakan biadab tersebut dianggap sebagai lambang kedewasaan dan keberanian tertinggi. Tidak ada rasa penyesalan yang terpancar dari wajah mereka karena nilai-nilai kemanusiaan dasar telah terkikis habis oleh doktrin kebencian yang masif. Kondisi psikologis yang rusak secara kolektif ini menjadi bahan bakar utama bagi kelangsungan konflik berdarah yang seolah tanpa akhir. Meskipun praktik ini sangat mencolok, penting untuk dicatat bahwa tidak semua unit dalam organisasi pemberontak terlibat dalam tindakan ekstrim tersebut secara langsung.
Terdapat lapisan tertentu dalam struktur milisi yang memang dikhususkan untuk menjalankan ritual ini sebagai kasta petempur paling inti. Mereka yang terpilih biasanya adalah anggota yang sudah melewati berbagai ujian kesetiaan di bawah bimbingan para dukun perang yang mendampingi pasukan. Kelompok kecil yang sangat radikal inilah yang kemudian menyebarkan pengaruh serta ketakutan kepada para rekrutan baru yang masih sangat belia. Diferensiasi peran ini menunjukkan adanya tingkat organisasi yang cukup rapi di balik setiap aksi keji yang terjadi di garis depan. Pemerintah transisi Liberia dan para pimpinan faksi tingkat atas selalu membantah keberadaan praktik sistematis ini di hadapan delegasi perdamaian internasional. Namun, rekaman dokumenter dan laporan dari lembaga kemanusiaan dunia seringkali menemukan bukti fisik yang sangat sulit untuk disangkal keberadaannya. Jejak-jejak dari ritual kelam ini seringkali ditemukan berdampingan dengan bekas penjarahan massal dan penghancuran tempat tinggal warga sipil. Penolakan resmi dari para pemimpin faksi dianggap sebagai upaya diplomatik untuk menjaga citra mereka di mata komunitas internasional yang terus memantau. Padahal, di tingkat akar rumput, praktik ini dibiarkan sebagai alat efektif untuk menjaga kedisiplinan serta loyalitas para milisi liar. Para ahli sosiologi yang mengamati konflik di Afrika Barat menyebut fenomena ini sebagai bentuk anarki moral, di mana seluruh tatanan sosial telah hancur. Dalam kondisi perang saudara yang sangat brutal, tindakan yang dianggap sangat tabu justru menjadi alat politik untuk bertahan hidup dan mempertahankan kekuasaan. Rasa takut akan kehilangan nyawa membuat para petempur mencari perlindungan pada kekuatan mistis yang paling gelap sekalipun sebagai pelarian mental. Hal ini menciptakan lingkungan di mana batas antara kenyataan dan mitos menjadi sangat kabur bagi siapapun yang memegang senapan. Kebrutalan yang disaksikan di Monrovia adalah cerminan dari hancurnya nurani manusia ketika hukum negara telah digantikan oleh hukum rimba. Dampak dari praktik ekstrem ini menciptakan trauma kolektif yang sangat sulit disembuhkan bagi para penyintas maupun para pelakunya di masa depan. Rakyat sipil yang menyaksikan atau mendengar tentang tradisi kelam ini hidup dalam ketakutan yang mencekam selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Memori tentang tentara kanibal telah menjadi momok yang terus menghantui setiap upaya rekonsiliasi nasional yang dilakukan pasca berakhirnya perang. Banyak mantan pejuang yang kini harus hidup dengan beban ingatan yang sangat berat tentang tindakan masa lalu mereka yang jauh dari rasa kemanusiaan. Membangun kembali mentalitas sebuah bangsa yang pernah melewati fase kelam ini adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada sekadar membangun gedung. Pasukan perdamaian ECOMOG seringkali menghadapi kendala psikologis yang besar saat harus berurusan dengan unit milisi yang memiliki reputasi ritual ekstrem. Ada ketegangan yang luar biasa di kalangan tentara asing saat mereka menyadari bahwa lawan mereka seolah tidak memiliki rasa takut sedikit pun akan kematian. Pertemuan di meja perundingan sering terasa sangat dingin karena para diplomat menyadari mereka sedang berbicara dengan pemimpin yang membiarkan kebiadaban terjadi. Dunia internasional dipaksa untuk melihat bagaimana sebuah konflik perebutan kekuasaan bisa merosot menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat purba dan menyakitkan. Liberia menjadi pengingat pahit bagi dunia tentang apa yang terjadi ketika kemanusiaan telah dicabut paksa dari akar sebuah peperangan. Penempatan bagian ritual ini di awal narasi bertujuan agar penonton memahami betapa dalamnya jurang kehancuran moral yang terjadi selama perang saudara berlangsung. Sejarah tidak boleh menghapus detail-detail pahit ini agar tragedi yang serupa tidak pernah terulang kembali di masa depan yang akan datang. Kebrutalan yang terjadi di Monrovia pada pertengahan tahun 1990-an tetap menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah militer di dunia. Meskipun gencatan senjata akhirnya tercapai, bayang-bayang dari ritual di garis depan ini akan selalu melekat erat pada identitas sejarah bangsa Liberia. Kita diingatkan bahwa perang bukan hanya soal senjata, melainkan juga pertarungan untuk mempertahankan sisa-sisa terakhir dari nurani manusia yang ada. Charles Taylor bukanlah pemimpin gerilya biasa, melainkan seorang intelektual yang mahir memanipulasi opini publik internasional demi ambisi kekuasaannya. Sebelum memimpin faksi NPFL, ia adalah pejabat pemerintah yang melarikan diri ke Amerika Serikat setelah dituduh menyelewengkan dana negara. Di penjara Massachusetts, Taylor secara misterius berhasil melarikan diri dan muncul kembali di Libya untuk menjalani pelatihan militer di kamp Kolonel Gaddafi. Pengalaman hidupnya yang penuh intrik ini membentuk karakter Taylor menjadi sosok yang sangat licik dalam mengatur strategi perang maupun politik.
Ia tahu betul bagaimana cara menjual narasi perjuangan rakyat untuk menutupi agenda pribadinya yang sangat haus akan kekayaan. Kemampuan komunikasi Taylor adalah senjata yang jauh lebih berbahaya daripada ribuan senapan serbu AK-47 yang dimiliki oleh pasukan anak buahnya. Dalam berbagai wawancara dengan jurnalis barat, ia selalu tampil sebagai sosok negarawan yang beradab dan penuh dengan kata-kata diplomatis. Ia dengan sangat tenang membantah segala laporan mengenai praktik ekstrem dan kebrutalan sistemik yang dilakukan oleh tentara NPFL di lapangan. Taylor seringkali melemparkan kesalahan kepada faksi lawan, atau menyebut kekerasan tersebut sebagai ekses perang yang tidak terhindarkan. Retorika ini berhasil memberikan ruang bagi dirinya untuk terus bermanuver di tengah tekanan diplomatik dari komunitas internasional yang geram. Di balik kemewahan kantor pusatnya, Taylor menjalankan organisasi pemberontak layaknya sebuah korporasi global yang sangat rapi dan menguntungkan. Ia membangun sistem perdagangan ilegal yang melibatkan sumber daya alam Liberia, mulai dari kayu tropis hingga berlian berdarah yang sangat berharga. Dana hasil perdagangan ilegal ini digunakan untuk membeli kesetiaan para komandan lapangan dan memperbaharui persenjataan pasukan pemberontaknya secara berkala. Taylor tidak pernah peduli pada penderitaan rakyat sipil selama pundi-pundi kekayaannya terus bertambah dari hasil eksploitasi perang saudara. Bagi sang arsitek kekacauan ini, darah rakyat Liberia adalah pelumas yang menjaga mesin kekuasaannya tetap berjalan dengan sangat lancar. Salah satu taktik paling licik yang digunakan Taylor adalah menciptakan ketergantungan psikologis yang luar biasa pada para prajurit anaknya yang masih sangat muda. Ia memposisikan dirinya sebagai sosok ayah atau papai bagi ribuan anak yatim piatu yang ia rekrut secara paksa ke dalam milisi. Anak-anak ini diberikan identitas baru dan dipisahkan secara total dari nilai-nilai kemanusiaan yang pernah mereka kenal sebelumnya. Mereka diajarkan bahwa kesetiaan buta kepada Taylor adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah kerasnya jalanan Monrovia yang berdarah. Dengan cara ini, Taylor memiliki tentara yang tidak akan pernah mempertanyakan moralitas dari setiap perintah pembantaian yang ia berikan. Taylor juga sangat lihai dalam memainkan sentimen etnis guna memecah belah kekuatan lawan-lawannya di seluruh penjuru wilayah Liberia. Ia menggunakan sejarah penindasan oleh kaum elit Ameriko-Liberian terhadap suku pribumi sebagai bahan bakar untuk membakar semangat kebencian para pejuangnya. Setiap serangan yang dilakukan oleh NPFL selalu dibumbui dengan narasi pembebasan rakyat dari belenggu kolonialisme internal yang telah lama berurat akar. Padahal, pada kenyataannya, Taylor sendiri seringkali berperilaku layaknya seorang kolonialis baru yang jauh lebih kejam daripada rezim sebelumnya. Ia memanipulasi sejarah bangsa demi membenarkan setiap tindakan anarkis yang dilakukan oleh pasukannya terhadap kelompok etnis yang dianggap sebagai musuh. Tekanan dari pasukan perdamaian ECOMOG dan sanksi internasional seringkali dihadapi Taylor dengan janji-janji gencatan senjata yang bersifat sangat sementara. Ia menggunakan setiap periode damai untuk menyusun kembali kekuatannya, menimbun senjata baru, dan memperluas wilayah kekuasaan ekonominya di pedalaman. Taylor adalah seorang ahli dalam mengulur waktu melalui perundingan-perundingan diplomatis yang bertele-tele di berbagai ibu kota negara Afrika lainnya. Baginya, perjanjian damai hanyalah selembar kertas yang bisa ia robek kapan saja jika kepentingannya merasa mulai terancam secara serius. Kepandaiannya bersandiwara membuat banyak pemimpin negara tetangga terkecoh oleh janji-janji manis yang ia sampaikan di meja perundingan. Kejatuhan rezim Presiden Samuel Doe di tangan faksi pemberontak lainnya tidak membuat Taylor segera mendapatkan kekuasaan absolut yang ia dambakan selama ini. Ia justru harus menghadapi persaingan berdarah dengan faksi Ulimo yang didukung oleh loyalis rezim lama yang ingin melakukan balas dendam. Persaingan antar faksi ini membuat perang saudara semakin panjang dan menghancurkan seluruh sisa-sisa peradaban yang ada di kota Monrovia. Taylor tetap bertahan di tengah badai konflik tersebut dengan menggunakan jaringan intelijen yang luas dan taktik militer yang sangat agresif. Ia membuktikan bahwa di dunia pasar gelap senjata, ia adalah pemain yang paling tangguh dan tidak mengenal ampun. Sejarah mencatat bahwa ambisi Taylor akhirnya membawanya ke puncak kekuasaan sebagai Presiden Liberia melalui pemilihan umum yang penuh dengan intimidasi. Slogan kampanyenya yang terkenal menunjukkan betapa hancurnya psikologi rakyat yang memilihnya karena rasa takut akan perang yang berkelanjutan. Kemenangan politik ini adalah puncak dari seni menipu yang telah ia asah selama bertahun-tahun di belantara gerilya dan ruang diplomasi. Namun,
Kekuasaan yang dibangun di atas nisan ribuan korban tersebut pada akhirnya akan menuntut pertanggungjawaban yang sangat berat di masa depan. Charles Taylor tetap menjadi simbol bagaimana kecerdasan intelektual bisa digunakan untuk merancang salah satu periode paling gelap dalam sejarah kemanusiaan. Akhir perang saudara dan pengadilan bagi sang diktator. Perang saudara Liberia yang sangat melelahkan akhirnya mulai menemui titik terang setelah tekanan internasional memaksa semua faksi untuk duduk di meja perundingan. Setelah bertahun-tahun kekacauan, perjanjian damai komprehensif Accra ditandatangani pada tahun 2003 guna mengakhiri pertumpahan darah yang telah menghancurkan negara tersebut. Charles Taylor yang terdesak oleh pemberontakan domestik dan kecaman dunia akhirnya setuju untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. Ia kemudian diberikan suaka politik ke Nigeria sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mencegah pertempuran lebih lanjut di ibu kota. Kepergian Taylor menandai berakhirnya periode paling gelap dalam sejarah Liberia, meskipun luka yang ditinggalkan masih sangat dalam. Namun, pelarian Taylor ke Nigeria tidak menghentikan tuntutan keadilan bagi ribuan korban yang telah menderita di bawah rezim kejamnya. Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, SCSL, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Taylor atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ia dituduh tidak hanya menghancurkan Liberia, tetapi juga mendalangi kekejaman di negara tetangga, Sierra Leone, demi menguasai tambang berlian. Pada tahun 2006, Taylor akhirnya ditangkap saat mencoba melarikan diri dari Nigeria dan segera diekstradisi untuk menghadapi persidangan internasional. Proses hukum ini menjadi sejarah penting sebagai pertama kalinya seorang mantan kepala negara Afrika diadili oleh pengadilan internasional. Persidangan Charles Taylor yang berlangsung di Den Haag, Belanda, mengungkap rincian mengerikan tentang bagaimana instruksi pembantaian diberikan kepada pasukannya. Saksi demi saksi memberikan keterangan tentang penggunaan prajurit anak, mutilasi massal, dan praktik ritual ekstrem yang telah kita bahas sebelumnya. Taylor tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan mengklaim bahwa ia hanyalah korban dari konspirasi politik negara-negara barat. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut terlalu kuat untuk dibantah, termasuk keterlibatannya dalam perdagangan berlian berdarah. Pengadilan ini menjadi panggung dunia untuk menyingkap tabir gelap dari diplomasi dua wajah yang selama ini ia mainkan. Pada tahun 2012, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 50 tahun penjara kepada Charles Taylor atas tanggung jawabnya dalam membantu dan merencanakan kejahatan perang. Vonis ini disambut dengan tangis haru oleh para korban di Liberia dan Sierra Leone yang telah menunggu keadilan selama puluhan tahun. Taylor dinyatakan terbukti secara sah mendukung milisi yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan penggunaan anak-anak sebagai mesin perang yang beringas. Ia kini mendekam di sebuah penjara dengan keamanan tinggi di Inggris untuk menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Hukuman ini memberikan pesan tegas bagi para diktator dunia bahwa kekuasaan absolut tidak akan memberikan kekebalan dari jeratan hukum internasional. Meskipun Taylor telah dihukum, warisan trauma yang ia tinggalkan di tanah Liberia masih terus menghantui ingatan kolektif masyarakat hingga hari ini. Ribuan mantan prajurit anak yang kini telah dewasa harus berjuang untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat yang masih menyimpan dendam. Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem dan gangguan psikologis berat tanpa adanya program rehabilitasi yang memadai dari pemerintah. Negara ini harus bekerja keras untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur sekaligus menyembuhkan luka batin rakyatnya yang sangat parah. Rekonsiliasi nasional menjadi perjalanan yang sangat panjang dan berliku bagi sebuah bangsa yang pernah kehilangan nuraninya di tengah perang. Liberia pasca Taylor mulai perlahan bangkit melalui transisi demokrasi yang dipantau ketat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Pemilihan umum yang damai mulai diselenggarakan guna memilih pemimpin baru yang benar-benar berkomitmen pada pembangunan dan penegakan hak asasi manusia. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk memulai proses rekonstruksi ekonomi nasional. Rakyat Liberia kini mulai belajar untuk saling memaafkan, meskipun sejarah tentang tentara kanibal tidak akan pernah bisa dihapus dari buku pelajaran mereka. Harapan untuk masa depan yang lebih baik kini menjadi api kecil yang terus dijaga agar tidak padam oleh bayang-bayang masa lalu. Kisah tentang Charles Taylor adalah sebuah pengingat abadi bagi dunia mengenai bahaya dari ambisi kekuasaan yang tidak terkontrol oleh moralitas.
Ia membuktikan bahwa seorang intelektual bisa berubah menjadi monster yang tega, mengorbankan bangsanya sendiri demi tumpukan emas dan berlian. Tragedi di Monrovia menjadi studi kasus penting bagi para pemimpin militer dunia tentang betapa cepatnya peradaban bisa runtuh menjadi anarki. Dunia internasional kini memiliki preseden hukum yang lebih kuat untuk menindak para pelaku kejahatan perang di masa depan tanpa memandang status jabatan. Keadilan mungkin datang terlambat, namun ia tetap datang untuk menutup babak kelam yang pernah ditulis dengan darah rakyat jelata.